Jadi di dalam surat Al-Qadr itu kan ada wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu istifham yang mau dipakai kata adra itu digunakan untuk sesuatu yang tidak banyak orang mengetahuinya. Itu perkara yang sangat rumit untuk dimengerti atau dipahami oleh manusia. Berbeda dengan pakai kata misalnya atarifu. Nah, tapi bisa dimengerti begini untuk ada ilustrasi yang menarik untuk memahami bagaimana sebenarnya nilai dari Lailatul Qadar itu. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu sebentuk affirmative policy. Jadi politik kebijakan yang berpihak, bentuk privilege, bentuk pengecualian, pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ilustrasinya begini. Misalnya kamu punya anak, saya punya anak. Lalu saya ingin sekali memasukkan anak saya ke, katakanlah ke UGM. Tapi anak saya ini dia pakai C. Dia pakai C. Ya, lalu saya bilang sama seleksi penerimaan mahasiswa barunya sudah lewat itu. Kemudian saya melobi karena rektor UGM itu teman baik saya. Saya lobi dia, tentu dengan nangis-nangis, segala macam sisi kemanusiaannya ya, bikin dia kasihan ke saya, kasihan loh gitu. Lalu akhirnya karena Pak Rektor itu juga teman baik saya dan saya ini adalah teman kesayangannya, orang kesayangan, teman baik dia. Akhirnya bikin kebijakan yang tentu akan sangat kelihatannya diskriminatif terhadap yang lain. Oke lah, kalau begitu saya kasih kesempatan untuk saya akan bikin kebijakan baru, boleh dia masuk ujian, boleh masuk lagi. Jadi saya akan create satu bentuk ujian nanti sendiri, lalu akhirnya setelah disepakati kemudian Pak Rektornya kemudian ketika ujian itu tiba, dia memerintahkan seluruh orang-orang untuk bawahannya untuk menyiapkan proses ujian itu, ya semua dia. Lalu tiba-tiba anak saya tidak datang, tidak ikut ujian itu, mengabaikan malas-malasan ikut ujian itu. Kira-kira saya marah atau enggak? Saya sebagai orang tua marah, tentu kecewa. Si rektornya juga yang memberikan itu, saya sudah capek, semua pihak kecewa. Nah, jadi ini juga terjadi untuk ilustrasi untuk kita memahami Lailatul Qadar tadi. Lailatul Qadar itu adalah bentuk lobinya Nabi Muhammad SAW kepada Allah, dan itu termasuk hadiah atau penghiburan untuk Nabi sendiri dari Allah, karena Nabi adalah makhluk hamba terkasihnya. Jadi Nabi itu kan merasa bersedih hati, berkecil hati bagaimana ketika dia mengingat orang-orang umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ibadahnya juga spesial. Kalau sujud ya sujud sampai berapa hari, kalau puasa misalnya berhari-hari puasanya. Kemudian di samping usia panjang tadi, ibadah yang lebih kompleks, berat. Misalnya kalau dia najis ya harus dipotong misalnya kan. Nah, itu berkecil hati Nabi Muhammad bagaimana dengan umatnya yang usianya sudah pendek, hanya 60-70, lalu ibadahnya sedikit, 5 waktu. Dulu pernah 50 waktu orang beberapa sebelumnya, 5 waktu, dan itu pun pendek-pendek, 3 menit, 4 menit per waktu itu. Sangat dipermudah. Nah, artinya
Nabi Muhammad merasa ini bagaimana kemudian dia akan mengejar kualifikasi atau bersaing secara kualitas dengan umat terdahulu. Lalu sementara usia yang kau berikan pendek. Nah akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuat itu meng-create kebijakan afirmatif ini, afirmative policy ini dalam bentuk kemudian nah kalau begitu saya kasih satu waktu yang satu malam. Ya kalau dia beribadah di situ, dia bisa mengejar ketertinggalannya. Dia bisa mengejar. Nah, problemnya adalah Allah sudah membuat kebijakan itu, Nabi Muhammad sudah melakukan lobby, dan yang lebih penting lagi kemudian begini, pelaksanaan dari kebijakan tadi Lailatul Qadar itu adalah Allah jelaskan di dalam ayat berikutnya tadi itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dia nanti setara dengan 1000 lebih baik dari 1000 bulan, bahkan bisa mengejar ketertinggalan tadi itu umat-umat terdahulu yang umatnya ribuan tahun, usia panjang itu. Lalu dijelaskan oleh Allah pelaksanaan dari Lailatul Qadar itu, kebijakan Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ini yang sangat hebat ini, bahwa model pelaksanaannya nanti adalah waktu ketika ujian bernama Lailatul Qadar itu sampai, nanti saya akan serahkan seluruh malaikat-malaikat saya, bukan hanya itu, tapi dipimpin langsung oleh generalnya, kepala rektornya langsung, min kulli amr, yang menangani seluruh urusan. Jadi bayangkan ini, seorang presiden, katakanlah Jokowi waktu gempa Lombok, dia datang ke sini untuk melakukan aspirasi apa yang dibutuhkan oleh korban. Dia didampingi hanya mungkin 1 atau 2 menteri. Oh, apa yang Anda butuhkan? Saya butuh rumah, maka Menteri PUPR. Oh, saya butuhkan irigasi, saya butuhkan gedung pendidikan, maka dipanggil Menteri Pendidikan. Itu Presiden Jokowi hanya ditemani sampai 1-2 menteri. Dalam kasus ini, kepala menterinya, presidennya turun, ditemani seluruh menteri-menterinya, mingkuli awal, menteri segala, untuk segala urusan kesehatan, pendidikan, rumah tangga, anak, ekonomi, apalagi yang kamu mau keluhkan. Nah, mingkuli awal seluruh itu diturunkan oleh Allah, dia bersiap-siap untuk menerima, merespon, memutuskan, membantu Anda di malam itu. Nah, bayangkan kalau ketika presiden itu datang dengan seluruh menterinya untuk langsung dieksekusi itu seluruh masalah-masalah Anda, tapi Anda tidak memanfaatkan malam itu. Nah, jadi itulah pentingnya kemudian bagi kita sebagai umat itu memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan cara apa? Dengan cara itikaf. Itikaf itu hanya inisiatif atau strategi dari Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk supaya umatnya benar-benar bisa memanfaatkan, menangkap momentum dari Lailatul Qadar itu. Ya, jadi 10 malam terakhir itu kenapa Nabi Muhammad justru mendorong kita seluruh umatnya untuk dan mencontohkannya untuk semakin giat justru di 10 malam terakhir. Jadi kan itu dibagi 10 malam pertama, malam kedua, 10 malam terakhir. Semakin giat, makin giat, super giat, gitu kan? Nah, kalau Anda sekolah, rajin di kelas 1, masuk, Anda sudah teladan. Naik kelas 2, Anda juga rajin di kelas 2. Begitu kelas 3, ada males-malesan. Kira-kira potensi lulus ada prestasimu yang di kelas 1 dan kelas 2 itu gimana dampaknya di kelas 3? Mungkin potensi lulus sia-sia. Hampir sia-sia. Jadi karena begitulah kenapa di banyak hadis disebut bahwa amal itu dinilai dari ujungnya, di penutupnya itu. Husnul khotimah itu konsepnya. Jadi lebih baik jadi mantan preman kan? Artinya di akhir-akhir dia baik. Nah jadi dengan kerajinan, justru harusnya semakin rajin di kelas 3 itu, karena di situ akan segera ujian. Nah
10 malam terakhir Ramadan itu ibaratnya kita di kelas 3. Jadi kita harus ya, semakin giat sampai disebutkan di sana Rasulullah mengencangkan izarnya, sarung bawahnya diikat. Dalam hal ini itu bahasa majas bahkan sampai menggauli istrinya pun dia tidak lakukan. Kenapa? Karena kalau kita sudah menggauli istri kita itu mungkin akan banyak makan waktu, belum lagi energi yang terkuras sehingga Anda mungkin akan lebih banyak tertidur sehingga tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan amalan-amalan utama lainnya. Kira-kira begitu.